Nah, hari ini saya lanjut berkhotbah dari kitab Kolose. Minggu lalu pendeta Nico sudah berkhotbah tentang peran anak-anak dari Kolose 3:20. Nah, hari ini kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 21, tentang peran orang tua. Allah telah memberikan kepada orang tua tanggungjawab yang sangat penting dan mulia, yaitu membesarkan anak bagi anak Allah. Jadi, apa yang Allah kehendaki dari orang tua sangat sederhana, sangat jelas. Dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan anak mereka murid Yesus, pengikut Yesus. Amanah agung dimulai dari rumah kita. Bagaimana orang tua harus mengasuh anak? Kolose 3:21 memberikan jawabannya kepada kita. Nah, bagi saudara yang belum menjadi orang tua, saudara dapat mempersiapkan diri mulai sekarang. Mari kita membaca ini. Membaca maaf, saya Kolose 3 ayat 21. Hai bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, meskipun hanya ayah disebutkan, bukan ibu, tetapi ini juga termasuk ibu. Ya, ayah adalah kepala dan wakil keluarga, sehingga perintah dalam ayat ini termasuk ibu. Sama seperti kita kadang-kadang hanya mengatakan saudara untuk merujuk kepada saudara dan saudari. Ya, nah, saya tahu setelah membaca ayat ini, saudara mungkin berpikir hal ini sangat sederhana dan tidak menyeluruh. Mengapa tanggungjawab orang hanya tentang jangan sakiti hati anak? Bagaimana dengan mengajarkan kebenaran akidah kepada mereka? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Inilah sebabnya khotbah ekspositori sangat baik, karena khotbah ekspositori membuat kita lihat konteksnya. Rasul Paulus memang menghendaki agar orang tua mengajarkan kebenaran Alkitab kepada anak. Hal ini diasumsikan dalam Kolose 3:16 yang berkata, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, semua orang percaya seharusnya dipenuhi dengan kebenaran Allah, khususnya tentang Injil, lalu mengajarkan Injil dan kebenaran Alkitab lain kepada orang lain, terutama termasuk kepada anak mereka sendiri. Ya, Alkitab sangat jelas bahwa orang tua bukan gereja atau sekolah Kristen memiliki tugas utama untuk membesarkan dan mengajar anak. Efesus
6:4 berkata, "Hai bapa, janganlah bangkitkan kemarahan anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Perintah ini diberikan kepada orang tua, bukan ke gereja atau sekolah Kristen. Nah, gereja dapat membantu orang tua mengajar anak mereka, tetapi tanggungjawab utama adalah pada orang tua, khususnya ayah yang memimpin seluruh keluarga. Sebagian besar anak hanya menghadiri gereja 1 kali seminggu. Itu tidak cukup untuk mengenal kebenaran Tuhan. Mereka membutuhkan lebih banyak pengajaran di rumah. Dengan pengajar anak, para orang tua juga menunjukkan kepada anak mereka bahawa Allah dan kebenarannya berkuasa atas keluarga mereka. Bahawa orang tua sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Agama Kristen bukan sekedar tradisi atau budaya keluarga. Yesus adalah fokus dan makna utama hidup bagi para orang tua. Nah, sikap seperti ini akan mendorong anak untuk menganggap Allah dengan serius dan menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh berkomitmen. Nah, bagaimana orang tua harus mengajar Alkitab kepada anak mereka? Ulangan 6:7 memberikan petunjuk kepada kita. Ini berkata, "Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan ketika engkau duduk di rumahmu, atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun." Ayat ini pada dasarnya mengatakan orang tua harus mengajar anak mereka dalam berbagai situasi atau waktu. Nah, ada beberapa cara untuk menerapkannya terkandung pada situasi dan jawab setiap keluarga. Berikut ada beberapa cara yang istri dan saya lakukan bersama anak kami, dan ini juga umum dilakukan oleh keluarga yang lain yang kami kenal. Nah, ada 2 bentuk pengajaran. Formal dan informal. Pertama adalah saat teduh keluarga. Ini bentuk formal. Nah, saya pilih waktu ketika seluruh keluarga dapat berkumpul dan mempelajari Alkitab bersama-sama. Nah, anak-anak kami berusia 8 sampai 14 tahun. Kami mempelajari satu kitab dari Alkitab bersama-sama. Setiap hari kami berdoa, lalu membaca sebagian kitab. Saya bertanya kepada anak tentang isi, misalnya apa yang diajarkan tentang Allah, apa yang diajarkan tentang manusia, dan bagaimana kita harus menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita. Kalau mereka tidak tahu, saya akan menjelaskan atau mengoreksi jawaban mereka. Nah, pada akhirnya kami berdoa dan
menyanyikan sebuah lagu. Kami berusaha melakukan ini setiap hari, tetapi kadang-kadang kami melewatkannya. Bagi anak-anak, mereka perlu terlebih dahulu mengetahui dasar-dasarnya. Nah, apa dasar-dasar itu? Ada 4 hal. Ada empat isi pengajaran. Pertama adalah Injil. Kedua adalah semakin menjadi serupa Yesus dalam karakternya. Ketiga adalah memperhatikan disiplin rohani dasar seperti doa dan pembacaan Alkitab. Dan keempat adalah teologi. Ya, hal yang paling penting dan paling mendasar adalah Injil. Agar anak-anak menjadi murid Yesus, mereka harus terlebih dahulu mengenal Injil dan menerima percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Injil adalah fondasi, sehingga seringkali kami berfokus dan memprioritaskan Injil. Kami meminta mereka menjelaskan apa itu Injil dan apakah mereka ingin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini sering muncul secara alami, khusus ketika kami membaca kitab-kitab Injil. Kami mendorong mereka untuk jujur kepada kami dan mengajukan pertanyaan. Hal terpenting kedua adalah agar orang tua mengajar anak-anak mereka untuk semakin serupa dengan Yesus dalam karakternya. Tujuan utama Allah bagi kita adalah supaya kita memuliakannya dengan menjadi semakin serupa Yesus. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Kolose 3 10. Mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaannya. Ya, ini jelas. Tujuan hidup bukanlah kenyamanan, kesuksesan, ada uang, ada prestasi, prestise. Semua itu adalah tujuan duniawi. Tujuan surgawi kita berbeda. Memulihkan gambar Allah dalam diri kita yang telah dirusakkan oleh dosa sehingga kita menjadi semakin serupa Yesus. Nah, karakter Yesus apa saja itu? Semuanya dinyatakan dalam Kolose 3 12 sampai 17. Ini termasuk belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, kasih, damai sejahtera, rasa syukur, dan sikap yang mencintai Alkitab. Ya, ini karakter Yesus. Kita juga perlu menjauhi dosa-dosa yang bertentangan dengan karakter Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9, seperti dosa seksual, geram, kemurahan, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dan dusta. Ya, semua ini kita harus hindari. Nah, hal ketiga yang penting untuk diajarkan adalah disiplin rohani dasar. Disiplin rohani dasar seperti
berdoa dan pembacaan Alkitab setiap hari. Saya melakukan hal ini bersama anak-anak saya dalam saat teduh keluarga. Saya meminta mereka membaca dengan suara dan menjelaskan isi bacaannya. Pada akhirnya saya juga meminta mereka berdoa. Saya memberi teladan doa dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, hal keempat yang penting adalah teologi. Nah, isinya tergantung usia. Bagi anak, isi lebih dasar dan penting seperti penciptaan, Alkitab, Tritunggal, keselamatan, dosa dan lain-lain. Nah, untuk remaja, kita bisa mengajarkan kebenaran yang lebih mendalam dan disiplin rohani yang lebih lanjut. Nah, bentuk pengajaran lain adalah kesempatan informal. Ada dua bentuk, ya, formal dan informal. Nah, bentuk informal berartinya kita dapat mengajar anak ketika kesempatan muncul. Ya, waktu kita berjalan dalam perjalanan. Misalnya, ketika kita lihat seekor hewan yang luar biasa, kita dapat berkata, "Wah, Tuhan luar biasa karena bisa menciptakan hewan yang begitu menakjubkan." Ya, sepanjang hari bisa ada kesempatan untuk menerapkan kebenaran Allah dalam hidup mereka. Jika anak bertengkar satu sama lain, kita dapat mengajar dan mengingatkan mereka tentang mengasihi dan memedulikan orang lain. Kita juga dapat mengajarkan tentang pengampunan. Jika mereka sombong, kita dapat mengingatkan mereka untuk rendah hati. Nah, kadang-kadang ketika kita menidurkan mereka, kita berbicara dengan mereka tentang hari yang mereka jalani dan sedapat mungkin mencoba membawa Allah ke dalam percakapan tersebut. Ya. Kemudian kita mendoakan mereka sebelum mereka tidur. Jadi inilah beberapa cara kita dapat mengajarkan Injil dan Alkitab kepada anak kita. Nah, tidak cukup hanya mengajar anak kita, kita juga perlu melatih mereka. Nah, kata nasihat dalam Efesus 6 ayat 4 dapat diterjemahkan sebagai pelatihan dalam Alkitab. Nah, apa itu pelatihan? Pelatihan adalah membimbing mereka untuk mengembangkan gaya hidup yang menolong mereka mengikuti Yesus dan bertumbuh secara rohani. Ini dapat melibatkan, pelatihan membantu mereka menerapkan kebenaran Alkitab dalam hidup mereka dan menolong mereka membuat pilihan-pilihan hidup yang mencerminkan kehendak Allah dan membuat mereka semakin serupa Yesus. Sebagai contoh, jika saudara ingin menolong anak mengembangkan disiplin rohani, maka saudara dapat membuat jadwal bagi mereka untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Ini
pelatihan. Nah, jika saudara ingin mereka memiliki karakter yang serupa Kristus, maka perlu melatih mereka untuk menjalaninya. Misalnya, saya ingin mereka punya sikap bersyukur. Ya, jadi ketika saya mengizinkan mereka nonton, setelah selesai saya akan mengingatkan mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada saya. Terutama jika mereka mengeluh, saya akan mengingatkan mereka untuk bersyukur dan berterima kasih karena telah diizinkan menonton. Bukan malah mengeluh ingin waktu tambahan. Contoh lainnya, Allah menghendaki kita untuk setia dan berdedikasi. Ini berarti anak tidak boleh malas, tetapi harus rajin berusaha melakukan yang terbaik. Kita bahkan dapat membuat jadwal harian bagi mereka, mulai dari saat mereka bangun sampai mereka tidur. Jadwal dapat menolong mereka mengembangkan pola hidup yang baik antara bekerja keras dan beristirahat, serta mengingatkan mereka tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Cara ini untuk melatih mereka adalah dengan menjadi teladan yang baik. Ya, ini cara yang lain. Ini cara yang penting. Jika saya ingin mereka membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, saya juga harus melakukannya sendiri. Jika saya ingin mendorong mereka bekerja keras, saya juga harus bekerja keras. Seringkali anak saya dan saya mengerjakan pekerjaan kami bersama-sama di meja yang sama untuk supaya mendorong mereka. Nah, jika saya tidak ingin mereka terlalu lama nonton, maka saya juga tidak boleh terlalu lama nonton. Ya, inilah pelatihan menjadi teladan yang baik dan menata hidup mereka sedemikian rubah supaya mereka dapat mengikuti Yesus dan bertumbuh. Nah, dibutuhkan dibutuhkan pengajaran dan pelatihan untuk membentuk hidup yang saleh dalam diri anak-anak. Jadi cara pertama, orang tua harus membesarkan anak adalah dengan mengajar dan melatih mereka. Ya, ada cara yang pertama yang penting, mengajar dan melatih anak. Nah, cara kedua adalah jangan sakiti hati anak sehingga mereka tawar hati atau putus asa. Ini cara kedua. Ini dalam Kolose 3 ayat 21. Nah, apa itu artinya sakit hati? Nah, artinya buat mereka jangkau dengan cara yang tidak alkitabiah, ada melakukan sesuatu yang salah terhadap mereka sehingga mereka kehilangan semangat atau menjadi putus asa. Ini artinya. Nah, ketika anak menjadi tawar hati, apa akibatnya? Nah, setiap anak bereaksi secara berbeda. Semuanya tidak baik. Sebagian anak menjadi marah. Ya, tentu saja ada kalanya kita melakukan hal yang benar tetapi anak menjadi marah.
Itu bukan yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat ini hanya berbicara tentang kemarahan yang muncul karena dosa atau bersalahan orang tua. Sebagian anak tidak menjadi marah, tetapi menjadi sedih dan menarik diri dari orang tua mereka. Ya, mereka menjadi dingin dan menjaga jarak. Ini juga tidak baik. Nah, mengapa Allah secara khusus menekankan perintah ini? Jangan sakiti anak. Karena orang tua memiliki begitu banyak otoritas dan dapat menyalahgunakan otoritas itu sehingga membuat anak menjadi tawar hati. Nah, kita harus mengingat bahawa pada akhirnya anak kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya, Allah memiliki otoritas tertinggi, bukan kita. Allah memberikan hidup kepada semua orang. Semua hidup adalah milik Allah, termasuk kita dan anak kita. Ya, anak memberikan anak kepada kita untuk kita kasihi dan ajarkan mengikuti Yesus. Karena itu, orang tua tidak boleh menyalahgunakan otoritas mereka dan membuat anak menjadi tawar hati. Nah, ketika anak menjadi tawar hati, mereka tidak akan percaya kepada apapun yang kita ajarkan dan latihkan kepada mereka. Karena itu penting bagi kita untuk tidak merusak hasil kerja keras kita sendiri. Nah, bagaimana kita orang tua dapat sakiti hati anak? Nah, ada banyak cara. Nah, cara pertama, kita bisa sakiti hati anak adalah menjadi orang munafik. Ini adalah cara yang paling umum dan paling menghancurkan semua pengajaran dan pelatihan orang tua. Tidak seorang pun termasuk anak saudara akan percaya kepada perkataan saudara jika saudara adalah seorang munafik. Semua orang akan tersinggung oleh kemunafikan, terutama anak saudara. Nah, jika saudara menyuruh anak membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, tetapi saudara sendiri tidak melakukannya, maka anak tidak akan mendengarkan saudara. Jika saudara mau anak punya sikap bersyukur, tetapi saudara sendiri tidak bersyukur, ya, maka anak tidak akan mengikuti ajaran saudara. Tentu saja orang tua tidak sempurna dan kita akan membuat kesalahan atau berdosa. Nah, ketika itu terjadi, itu justru menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada anak praktik memohon pengampunan kepada Allah dan juga kepada sesama. Tetapi jika saudara terus hidup tanpa pertobatan, maka hal itu akan sakiti hati anak. Nah, cara kedua yang umum untuk membuat anak menjadi tawar hati adalah memandang bulu. Ya, jangan memandang bulu. Saya pikir ini adalah pencobaan yang sangat umum. Ya, semua anak kita berbeza. Anak
mungkin ada satu anak yang lebih pintar daripada yang lain, atau lebih lucu, lebih berbakat daripada yang lain. Nah, orang tua muda tergoda untuk lebih sayang satu anak dibandingkan anak lain. Tetapi hal ini salah, ini dosa. Kita melihat bagaimana Yusuf memandang bulu kepada Yusuf. Yakub memandang bulu kepada Yusuf. Dan hal itu membuat saudara Yusuf marah dan membenci Yusuf. Nah, ada perpecahan keluarga muncul, keadaannya menjadi begitu buruk sehingga saudara Yusuf mencoba membunuhnya. Jadi jangan memandang bulu. Hal itu akan sakiti anak kita. Memandang bulu bisa muncul dalam banyak bentuk. Misalnya, saudara menyuruh semua anak mengerjakan tugas rumah kecuali anak favorit saudara, padahal tidak ada alasan yang baik untuk memperlakukan satu anak berbeda dari yang lain. Ini kita jangan memandang bulu. Nah, cara ketiga untuk membuat anak tawar hati adalah disiplin yang berlebihan. Disiplin yang berlebihan. Ketika kita memukul anak secara berlebihan, sebagian anak kehilangan motivasi untuk melakukan apapun serta cenderung menarik diri. Nah, disiplin baik, tetapi disiplin yang berlebihan atau kasar buruk. Ada juga orang tua yang sama sekali tidak mendisiplin anak, walaupun anak sering nakal, sangat nakal. Ini juga salah. Anak itu akan bertumbuh menjadi liar dan tidak taat. Hal ini terjadi pada imam besar Eli dan anaknya dalam 1 Samuel. Anak Eli melakukan berdosa sangat jahat, tetapi Eli tidak mendisiplin mereka atau memberikan konsekuensi apapun kepada mereka. Akhirnya Allah membunuh anaknya dan Eli. Membunuh anaknya. Jadi disiplin baik, tetapi disiplin yang berlebihan buruk akan sakiti anak, sakiti hati anak. Nah, cara keempat, cara keempat untuk membuat anak menjadi tawar hati adalah memiliki aturan yang tidak konsisten. Ini sangat masuk akal ya. Jika atasan saudara tidak konsisten dan berubah-ubah, maka saudara tidak tahu bagaimana menyenangkan dia. Hal itu membuat saudara marah dan kehilangan semangat. Hal yang sama berlaku bagi anak. Tidak apa-apa mengubah aturan ketika situasi berubah. Misalnya saya pernah melawan anak kecil saya, jangan menggunakan gunting, karena mereka terlalu kecil. Tetapi ketika mereka lebih besar, saya boleh mereka gunakan gunting. Aturan kita bisa berubah karena situasi berubah. Tetapi ketika kita mengubah aturan, kita harus memberitahu mereka dan menjelaskan alasannya. Kita perlu memiliki aturan yang konsisten untuk diikuti
untuk diikuti anak. Dan cara kelima untuk membuat anak tawar hati adalah terlalu banyak mengkritik dan tidak pernah memuji mereka. Ini saya pikir lebih umum ya dalam budaya Tionghoa. Saya tidak tahu bagaimana di dalam budaya yang lain. Nah, menurut di dalam di situasinya, nah, orang tua menganggap anak tidak pernah cukup baik. Ya, hanya hal ini sangat mematahkan semangat. Seringkali target yang tujuan yang diberikan tidak bagus, tidak realistis. Kamu seperti kamu harus mendapat nilai A semua atau didisiplin. Ya, ini tidak bagus. Ini fokusnya adalah pada hasil, bukan pada bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Yang lebih buruk lagi adalah ketika orang tua membandingkan anak mereka dengan orang lain, dengan anak lain. Berkata, mengapa kamu tidak bisa seperti kakakmu atau sepupumu? Ya, hal ini sangat mematahkan semangat. Ya, kita tidak suka kalau Tuhan membandingkan kami dengan orang lain, ya. Jadi kita jangan membandingkan anak kita dengan anak lain. Nah, orang tua harus belajar memberi dorongan dengan kata seperti ini. Usahamu bagus, ya, atau kamu sudah berusaha yang terbaik. Atau memuji mereka dengan kata kamu melakukan pekerjaan yang baik, bagus. Ya, saya pikir sebagian orang tua takut memuji anak karena mereka khawatir anak akan menjadi sombong atau malas. Nah, hal itu memang bisa terjadi. Karena itu penting juga untuk mengajarkan anak bersyukur kepada Allah atas karunia mereka. Dan mereka harus rendah hati sebab karunia berasal dari Allah dan harus digunakan untuk memuliakan Allah, bukan untuk menjadi sombong. Nah, ini adalah beberapa cara kita dapat membuat anak menjadi tawar hati. Nah, sekarang mari kita membahas, ya, mengerti bagaimana kita dapat menjaga diri kita membuat anak tawar hati. Ada dua cara utama. Ada dua cara. Nah, cara pertama adalah mengasihi mereka. Ini paling penting. Kasih adalah dasar hubungan kita dengan anak kita, bukan disiplin fisik. Ketika mereka mengetahui saudara mengasihi mereka, maka mereka merasa aman dan lebih bersedia menerima pengajaran dan pelatihan saudara. Bahkan ketika saudara melakukan kesalahan terhadap mereka, mereka akan lebih bersedia mengampuni. Dan kasih kita dapat dinyatakan dengan meluangkan waktu bersama mereka dan berbicara dengan mereka. Kita dapat juga menunjukkan kasih dengan secara verbal, mengatakan bahwa kita mengasihi mereka. Kita juga dapat memberikan mereka dorongan secara verbal. Kita juga melakukan tindakan dengan merawat mereka.
kita juga dapat meluangkan waktu khusus bersama mereka. Nah, isteri saya dan saya senang menghabiskan waktu khusus secara pribadi dengan masing-masing dari ketiga anak kita. Sekali dalam kira 2 bulan, isteri saya dan saya akan mengajak salah satu dari mereka keluar untuk menikmati waktu khusus dan melakukan sesuatu yang disukai anak. Nah, itu bisa sesederhana pergi ke warung dan membeli minuman atau makanan favorit mereka sambil memiliki kesempatan untuk berbicara dengan anak itu tentang kehidupannya, bagaimana keadaan mereka di sekolah, dengan teman-teman mereka, dan juga dengan Allah dan dengan Alkitab. Ya, ini kesempatan yang bagus. Nah, jadi mengasihi anak kita adalah cara yang paling penting untuk tidak membuat mereka tawar hati. Nah, cara kedua yang penting adalah berkomunikasi dengan mereka. Jika saudara membuat mereka tawar hati dengan cara yang tidak saleh, maka saudara harus meminta maaf. Jika saudara sebenarnya tidak bersalah, saudara juga tetap perlu berbicara, berkomunikasi dengan mereka tentang hal itu. Jelaskan apa maksud saudara dan mengapa hal itu penting serta memuliakan Allah. Jadi komunikasi sangat penting. Jika saudara tidak berkomunikasi, anak dapat salah memahami maksud saudara. Nah, Allah menghendaki orang tua melakukan dua hal utama. Mengajar dan melatih anak kita, serta jangan sakiti hati mereka. Nah, jika kita melakukan semua hal ini dengan setia, apakah itu menjamin anak kita akan menjadi pengikut Allah? Tidak. Ketika kita tidak dapat menyelamatkan anak kita, hanya Allah yang dapat membuka hati anak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hanya dapat dipakai oleh Allah. Sebagian orang mengutip Amsal 22:6 sebagai suatu janji. Tetapi itu bukan janji, melainkan perkataan hikmat. Hikmat bukan janji. Kalau saya berkata, jika saudara tidak mabuk saat mengemudi, saudara tidak akan mengalami kecelakaan. Ini hikmat, bukan janji. Saudara mungkin akan mengalami kecelakaan mobil karena orang lain mabuk, bukan saudara. Alkitab jelas, keselamatan ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya dapat memberitakan Injil, tetapi kita tidak dapat membuka hati seorang untuk percaya dan bertobat. Saya mengenal banyak orang tua yang saleh dan setia, bahkan para pendeta yang memiliki sebagian anak yang percaya dan sebagian yang tidak percaya. Mereka membesarkan semua anak dengan cara yang sama, tetapi ketika dewasa, anak mereka memiliki hasil yang berbeda. Namun,
Bahkan bagi anak-anak dewasa yang belum percaya, itu tidak berarti mereka tidak akan bertobat di kemuliaan hari. Tetapi hal itu memang menunjukkan pengasuhan anak kita tidak menjamin keselamatan mereka. Pada akhirnya, kita membesarkan anak dengan tujuan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk menjamin hasil yang kita inginkan. Jika kita membesarkan anak dengan benar, Allah dapat memakai hal itu untuk menyelamatkan mereka dan menumbuhkan mereka secara rohani. Nah, bukan hanya itu, kita juga dapat menjadi kesaksian yang besar tentang kasih Kristus dan membawa orang belum percaya kepada Kristus. Ya, hal ini pernah terjadi kepada saya. Ada seorang wanita Muslim yang sangat terkesan ketika dia melihat bagaimana saya mengasihi anak saya, bagaimana saya meluangkan waktu bersama mereka dan bermain dengan mereka, sehingga dia mulai berbicara dengan saya dan istri saya. Dia berasal dari keluarga di mana ayahnya memiliki 4 istri dan tidak mengasihinya. Karena itu, ketika wanita Muslim melihat bagaimana saya mengasihi anak perempuan saya, dia sangat tersentuh. Kami mengundangnya untuk mengikut PA, dan akhirnya dia menjadi seorang Kristen. Ya, puji Tuhan. Mari kita membesarkan anak kita untuk menyenangkan Allah dan dipakai olehnya mencapai hasil yang luar biasa. Mari kita berdoa.